Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin dan muslimah dimanapun kalian berada, yang semangat suaranya dalam menjawab salam saya doakan semoga dimudahkan masuk surga. Saukarrir marratan wahidah, saya akan mengulanginya satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rafi'id darajati ulil ilmi ila rifatil aliyah wa musahhil li talibil ilmi ila ridahu wal jannah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, Allah telah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, dan Allah telah menjanjikan kemudahan bagi para penuntut ilmu untuk menggapai ridanya dan tentu untuk memasuki surga. Alhamdulillah adalah kata yang paling indah dan afdal kita ucapkan pada kesempatan kali ini, karena dialah Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang, yang telah menghembuskan angin yang begitu kencang seiring dihembuskannya keimanan dalam dada manusia, sehingga kita masih diizinkan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang kita semua meyakini dengan sepenuh hati bahwa bulan tersebut terdapat penuh dengan keberkahan. Bulan yang menghimpun begitu banyak keutamaan, di antaranya syahrul Ramadan huwa syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan berpuasa di dalamnya untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya atas setiap apapun yang kita lakukan dalam hal kebaikan. Dan salam tak lupa kita kirimkan kepada sang revolusioner Islam. Dialah sang pedobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yakni Habibina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum singkat yang berjudul Islam Datang Memuliakan Wanita. Sebelum kita berbicara bagaimana Islam datang memuliakan wanita, maka marilah kita melihat sejarah di mana pada masa sebelum datangnya Islam atau masa jahiliyah, orang Arab memandang kelahiran seorang bayi perempuan adalah sebuah kehinaan dan kerendahan. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 58 sampai 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim, yang artinya, dan apabila di antara mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma bussira bihi ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Yatawara minal qaumi, dia bersembunyi dari kaumnya, ma bussira bihi, disebabkan kabar buruk yang datang kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin, apakah mereka akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan? Am yadussuhu fit turab, atau menenggelamkannya ke tanah hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, lihatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Quran surah An-Nahl ayat 58 sampai 59. Dari dalil tersebut sangatlah tampak bahwasanya mereka sangat tidak menyukai kelahiran seorang bayi perempuan. Di antara mereka ada yang menguburkannya hidup-hidup, dan ada pula sebagiannya yang membiarkannya hidup dengan menanggung kehinaan dan kerendahan. Para wanita juga pada zaman jahiliyah itu
tidak akan mendapatkan hak waris dari harta peninggalan keluarganya, meskipun harta peninggalan itu sangat banyak. Dan mereka atau wanita pada zaman jahiliyah itu akan hidup dengan menanggung kemiskinan dan kekurangan yang sangat memprihatinkan. Dan sejumlah wanita pada masa jahiliyah itu hidup dan berkumpul di bawah satu orang suami, karena banyaknya istri pada masa jahiliyah itu tidak memiliki batasan tertentu. Kemudian cahaya Islam pun terbit untuk menerangi kegelapan itu dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk memerangi segala bentuk kezaliman dan menjamin setiap hak wanita tanpa terkecuali. Islam datang untuk menjaga dan memuliakan wanita. Hal ini dapat kita lihat dalam sebuah wasiat Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Istausu, aku wasiatkan kepada kalian, bin nisa'i khairan, untuk berbuat baik kepada wanita. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dan dalam sebuah hadis lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Para kaum muslimin dan muslimah yang saya muliakan, ketika perintah yang pertama tadi adalah bagaimana seorang laki-laki harus berbuat baik terhadap wanita, maka yang kedua, Islam memandang kelahiran seorang bayi perempuan atau seorang wanita adalah sebuah karunia, bukan sebuah musibah. Ketika pada masa jahiliyah kelahiran seorang bayi perempuan adalah sebuah musibah, dianggap sebuah kehinaan dan kerendahan, Islam memandang kelahiran seorang perempuan adalah sebuah karunia. Kenapa? Karena bersamanya lah seorang laki-laki dapat merasakan ketenangan lahir dan batinnya, yang dimana dari hal tersebut dapat memberikan energi yang positif yang sangat bermanfaat berupa rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup. Kemudian, sebagaimana laki-laki, hak-hak wanita juga terjamin dalam Islam, baik dalam hal ibadah dan perolehan pahala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna nakira. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia adalah orang yang beriman, mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 124. Dan yang terakhir, wanita adalah mutiara yang harus dijaga. Agama Islam sangat memperhatikan kebaikan urusan wanita. Bagaimana tidak? Wanita adalah setengah dari jenis manusia, pendidik pertama dalam pendidikan jiwa sebelum yang lainnya. Pendidik yang berorientasi pada akal agar ia tidak terpengaruh oleh segala pengaruh buruk, dan pendidik yang juga harus berorientasi pada hati agar ia tidak terpengaruh oleh pengaruh syaitan. Islam mengangkat derajat kaum wanita dalam perangnya memiliki kesiapan untuk mencapai kemajuan, dan perangnya untuk mendidik dan mempersiapkan generasi yang akan memimpin dunia. Oleh karena itu, saya sebagai seorang muslimah mengajak kepada kalian semua, bil khusus muslimah itu sendiri, agar senantiasa membekali diri dengan ilmu agama, agar kita sebagai wanita betul-betul diangkat derajatnya oleh Allah dan dimuliakan di akhirat kelak. Dan salah satu perintah yang paling Allah
ditekankan kepada seorang muslimah adalah bagaimana ia menjaga, menutup auratnya dengan sebaik-baiknya agar kehormatannya tetap terjaga, dan bagaimana ia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama agar ia bisa bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat. Demikianlah kultum singkat yang sempat saya sampaikan. Idza hunakal khata, apabila di sana terdapat kesalahan, fahuwa minni, dan itu datangnya dari saya pribadi. Wa idza hunaka shawab, dan apabila di sana terdapat kebenaran, fahuwa minallah, dan itu datangnya dari Allah. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq, tetap berada pada jalan-jalan kebenaran, fastabiqul khairat, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.